Pemerintah memutuskan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang menangani pembangunan kawasan Jabodetabek Cianjur. Ya, ini sebenarnya hal yang aneh karena seharusnya itu diserahkan kepada pemerintahan baru nanti. Biarlah pemerintahan baru Pak Prabowo yang memutuskan itu sebagai presiden terpilih. Seharusnya pada masa-masa akhir kekuasaan seperti ini tidak perlulah dibuat aturan atau undang-undang ya penting seperti ini di masa-masa akhir jabatan. Jadi saya nggak ngerti kenapa ya harus dikejar bahwa itu harus ditangani oleh wakil presiden. Wakil presiden itu ya ban serap. Terserah presiden terpilih mau nugasin siapa. Jadi harusnya bunyi undang-undangnya, aturannya adalah menyerahkan presiden untuk menunjuk ketua atau kepala dari badan itu gitu ya. Tapi ya sudah, namanya juga sayang anak mau ngomong apa. Walaupun pengalaman cuma ngurus Solo yang penduduk cuma berapa ratus ribu, kini harus mengurusin masalah yang kompleks. Tidak hanya DKI, tetapi Jabodetabek Cianjur. Masya Allah. Ya sudahlah mau ngomongannya apa ya. Suka-suka lu deh. Negara punya kalian semua. Mereka. Kalian sudah pernah lihat video nih? Sejarah akan mengukir namamu Gibran sebagai wakil presiden termuda. Terima kasih Pak Jokowi. Apa yang dibanggakan dari Gibran itu? Wakil presiden karbitan, dibantu dengan MK. Apa yang mau dibanggakan? Gak ada yang dibanggakan. Seandainya Gibran itu mencalonkan 5 tahun ke depannya lagi dengan usia yang sudah matang, tanpa ada embel-embelan bapak sebagai bapak presiden menjabat pada saat ini, jangankan kalian, saya yang pertama sekali mengucapkan selamat buat dia. Kalau sekarang apa yang mau dibanggakan dari dia? Nggak ada. Dia tuh juga menang karena bapaknya. Coba itu masyarakat biasa, nggak bakalan ada yang milih tuh. Prestasinya juga nggak ada, cuman wali kota Solo aja 2 tahun. Teman-teman, ada berita baru lagi nih. Selain daripada jajaran Kemendikbud yang bilang bahwa perkuliahan itu adalah kebutuhan tersier, ini ada berita lebih kocak lagi, kita baca ya. 10 juta Gen Z di RI nganggur. Wamenkeu khawatir setoran pajak jeblok. Pak, yang nganggur 10 juta, Pak. Kenapa Bapak langsung kepikiran tuh ke pajak, Pak? Bapak kenapa nggak mikirin gitu, gimana ya kehidupan mereka sehari-hari ya 10 juta orang itu? Pak, sesekali, Pak. Pikirin dulu, Pak. Pikirin pribadi mereka dulu ya. Nggak usah pemasukan negara dulu gitu, Pak. Ya ampun, Pak. Ya, wajar sih ya. Wakil Menkeu ya, Wakil Menteri Keuangan ya, wajar sih mikirin penghasilan. Penghasilan dulu lah ya, penghasilan pajak negara gitu ya. Nggak mikirin pribadi. Daripada 10 Gen Z ini, mereka makan apa dan kebutuhan mereka itu dapat dari mana gitu ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Bener saya, Pak ya? Di pikiran saya kan, Pak, Bapak sebagai Wamenkeu, Bu Sri, kita ajak dulu lah Menteri Ketenagakerjaan nih. Ini kenapa ini ada 10 juta Gen Z ini yang menganggur? Ajak meeting ya kan. Tanya, Bu, ini kenapa ini 10 juta Gen Z ini yang sampai sekarang nggak bisa bekerja nih? Ini kemana nih lowongan kerja di Indonesia nih? Saya kira gitu, Pak. Ini Bu, kalau 10 juta Gen Z nggak kerja, mereka makan apa gitu kan ya. Baru tuh yang kedua, pajak dari situ lumayan. Gitu Pak, gitu kalau dari saya sih Pak. Kalau ibaratnya saya gitu ya, saya berpikir ini berarti
pekerjaan daripada Kementerian Ketenagakerjaan nih nggak beres nih, sampai 10 juta Gen Z ini nggak dapat pekerjaan ini, kenapa? Nah, baru deh Pak, baru kita mikirin pajak, bener nggak Pak? Siapa tahu omongan saya ini bisa jadi ide Pak, ya Pak. Saya mau serius sedikit ya. Kemarin saya pernah serius bahas tentang lowongan kerja sampai pada saat ini, dan ada seorang tiktokers yang mengunggah bahwa di tempatnya di Serang, Banten sana, mereka kalau kerja itu harus bayar Pak, harus bayar calo, itu nominalnya nggak tanggung-tanggung Pak, 5-40 juta Pak. Dan mereka bilang hampir semua pabrik atau perusahaan yang ada di sana mintain uang calo atau apalah itu supaya mereka bisa masuk kerja. Ya Pak, tolong Pak, siapa tahu Bapak jadi rapat nih sama Kementerian Ketenagakerjaan ya Pak. Nitip Pak, nitip Pak. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau lihat penampakan gerandong, mak lampir, kuntilanak, gendruwo, coba aja teman-teman bikin postingan tentang kecurangan, makan siang gratis, singkong, asam sulfat, dan lain-lainnya. Pasti mereka makhluk-makhluk astral bakal berdatangan dan kepanasan. Aduh. Ya, itulah komentar para netizen terkait dengan Gibran, Pak Jokowi maupun para pendukungnya digaplok habis-habisan oleh para netizen. Saya kira tak habis-habisnya kelompok yang biasa disebut cebongers ini tahun hentinya menjadi hujatan para netizen. Apalagi yang ada di video pertama tadi, saya kira sudah jelas bahwa kerakusan Pak Jokowi terhadap kekuasaan dan bahkan anaknya diberikan tugas baru yang sebenarnya itu bukan ranahnya, tetapi karena kerakusan Pak Jokowi ya apa saja bisa dilakukan dan apa saja bisa dilabrak. Jadi jangan salahkan para rakyat Indonesia, para netizen yang selalu mencibir dan bahkan mengkritisi dengan cara yang keras terhadap Bapak Jokowi, karena semua itu dilakukan atas dasar kekesalannya terhadap pemimpin seperti Jokowi ini yang saya kira sudah melewati batas dan memang wajib untuk dihujat dan dibully karena selalu berusaha untuk menyengsarakan rakyat dan tidak pernah berpikir persoalan rakyat. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana agar bisa mempertahankan kekuasaan, merebut kekuasaan dengan cara yang salah, merubah hukum, merusak konstitusi yang ada di negeri ini. Jadi wajar-wajar saja jika rakyat hari ini melawan dan mengkritisi dengan cara yang keras dan bahkan secara ekstrim. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, terlalu lama saya ngoceh. Jangan sampai ocehan saya menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.